So, sambil nunggu Bitcoin beres sama koreksinya, kita bantu jawab apakah Bitcoin bisa nyampe $1 juta per Bitcoin. The price of a single Bitcoin has climbed above $100,000 for the first time. I don't know when it's going to happen, but I do think that Bitcoin will hit $1 million one day. Pastinya banyak orang yang udah langsung otomatis jawab, oh ya of course pasti, nggak usah mikir. Ya, tapi sekarang pertanyaan lebih penting, kapan dan why? Right? Karena gini, and by the way ini aku lagi rekam di akhir Februari 2025 ya, so ini masih lagi mini bear market, bukan full bear, tapi ada mini koreksi yang major. And jawaban ke pertanyaan ini tuh similar ke waktu saat Bitcoin masih di $15.000, kita suruh serok, Desember 2022, ayo beli sebanyak sebisanya. And even zaman itu Ayu udah bilang, Bitcoin itu most likely 100.000. Zaman itu 15 ke 100.000 kayak, hah masa? Saya ingat waktu itu even keluarga saya, itu kayak, enggak, paling cuma 70.000 kali ini, paling cuma 60.000 kali ini, and saya waktu itu udah kayak 100.000 mah tutup mata. Bahkan sampai saya keluarkan bet atau taruhan yang sempat viral, kalau Bitcoin gak nyampe 100.000 aku minum pipi sendiri, dan ternyata gak perlu minum pipi sendiri, right? So, jawaban ke apakah Bitcoin akan nyampe 1 juta itu mirip ke zaman itu, you know? Jawabannya ya bisa, pasti. Tapi gampang omong pasti, gak gampang kasih tahu why dan kapan, right? Kalau soal kapan mungkin I simpen itu sementara, why-nya dulu. Karena you kalau lihat ke apa itu yang udah terjadi, ini sesuai forecast kita ya by the way, so sebelum terjadi pun kita sudah mengkirakannya. Sekarang itu udah di tahap yang mana pemerintah dan institusi sudah mulai borong-borong Bitcoin dan jadikan aset reserve atau aset yang safe asset, intinya gitu loh. Dulu orang-orang kalau cari safety, keamanan di saat seluruh pasar lagi overvalued, semua indikator lagi jelek, inflasi gak ada remnya, bunga suku bunga ngikuti inflasi sih. So, sebenarnya suku bunga not the most important news. But saat semua indikator menunjukkan ini tuh ekonomi yang sebentar lagi krisis, dulu orang cuma ada opsi emas. Apa lagi? Bonds, treasury bonds. Tapi treasury bonds yieldnya jelek. Cash. Ya, kalau misalkan itu shorter term play, that's fine. Tapi kalau udah krisis setingkat negara collapse, atau revolusi, atau mata uang negara berubah total, nah berarti cuma ada emas. Dulu. Sekarang ada Bitcoin. Dan sebagai reserve asset, Bitcoin itu memenuhi lebih banyak kriteria daripada emas. Kriteria aset yang disebut reserve asset, yaitu aset yang aman gitu ya. Kalau setidaknya ada simpenan, tabungan, right? Aset ini. Aset ini harus sesuatu hal yang supply-nya terbatas. Karena kalau supply-nya nggak terbatas, kenapa kok emas is emas? Karena susah. Memang supply-nya ada terus karena bumi ini tuh 94% atau berapa persen emas. So, gunung meletus, muncul emas lagi, tectonic plates berubah, muncul emas lagi, something like that lah ya. Supply-nya selalu ada, tapi biaya dapat supply-nya emas itu yang makin lama makin naik gitu. Okay. Bitcoin on the other hand, supply-nya capped, finite, 21 juta Bitcoin. Okay. So, oleh karena itu, sebagai aset yang supply-nya terbatas, Bitcoin lebih terbatas daripada emas. Harus aset yang transportable, gampang dibawa. Kalau kamu orang kaya, ini kita mau level dulu ya. Kalau kamu cuma mampunya 1 gram emas, ya beli aja emas terus bawa lewat airport, lolos kok. Tapi kalau kamu udah milioner atau misalnya kita ngomong jutaan dolar atau miliaran dolar, mau bawa emas berapa koper lewat X-ray? Nggak gampang. Gitu. Kalau emasnya kebanyakan lewat X-ray malah ditahan dijadikan aset negara. So transportability emas kalah sama Bitcoin. Bitcoin bisa pakai USB dibawa kemana-mana si ledger itu. Harus sesuatu hal yang bisa divisible. Divisible itu bisa kalau aku cuma mau jual sebagian dari emas saya, so aku ada 1 kilo, bisa 1 gram aja copotin jual itu. Bitcoin bisa di divisible 0,0000000. So 801 di belakang, itu yang disebut 1 Satoshi. Right? So secara divisibility, Bitcoin menang. Secara sesuatu hal yang lasts forever, okay? Emas memang tahan lama juga. Emas yang disimpan di piramida Giza atau di piramida tempatnya
Tutankhamun atau siapa, dari 3.000 tahun yang lalu sampai sekarang bentuknya masih persis sama, nggak ada perubahannya. So, emas lolos, Bitcoin. Di sini Bitcoin mungkin kalah kalau quantum computing nggak diatasin. Tapi quantum computing itu masalah yang beberapa dekade ke depan. So, intinya adalah kalau aku sebutin satu persatu mungkin kepanjangan dan udah ambil kesimpulan, ya Bitcoin sebagai reserve asset gak kalah bahkan better daripada emas. Kalau sudah paham itu, market cap-nya Bitcoin harusnya kurang lebih setara sama emas. Itu kuncinya. Dan kalau kamu setarain, emas kalau nggak salah, I don't know actually, aku harus cek. Tapi kalau bukan 10 triliun dolar mungkin berapa? 15-20 triliun dolar karena harga emas kan barusan naik 50% berapa bulan yang lalu. Berarti market cap-nya Bitcoin juga sekitar segitu. Which means harganya Bitcoin kurang lebih $1 juta. Oke? Itu jawaban panjang untuk pertanyaan singkat. Apakah Bitcoin bisa ke 1 juta? Tetapi kapan? Nah, kapannya itu yang penting. Kenaikannya Bitcoin bukan garis lurus. Ada saatnya dia naik, ada saatnya dia turun. Kalau you mau simple aja, tinggal beli dia mermata dari sekarang hari ini 91.000 ke $1 juta, ya that's not bad. 10-11 kali lipat. Tapi kita yang paham cara baca harga Bitcoin, dan itu yang kita sharing terus-terusan di komunitas kita, cuanin gerakan naik, gerakan turunnya. Dua arah. Tapi overall long term masih kejar 1 juta itu. Tapi long term itu tahunan, bukan bulanan. So ini sebenarnya cuma you bisa ngumpul berapa banyak Bitcoin sebelum market cap-nya setara dengan emas. Dari saatnya dia sudah setara sama emas, nah baru dari situ pertanyaannya berubah lagi. Apakah Bitcoin ke 10 juta? Nanti harus lihat data nanti. Nggak bisa dijawab sekarang. Oke? So, itu jawabannya. And of course, kalau you paham misinya adalah untuk ngumpul sebanyak sebisanya Bitcoin sebelum dia ke 1 juta. Bisa dengan cara hasilkan uang lebih banyak, itu bisa. Tapi juga bisa dengan timing Bitcoin lebih presisi. Saat dia ke 105.000, keluar, short. Persis apa yang kita lakukan. Exactly what we did. Right. Turun sampai mana nanti aku kasih tahu, itu benefitnya member VIP dan komunitas kita. Pas di bawah beli lagi. Let's say dia turun, hanya untuk argumen ya, turun 20% dari 100.000 ke 80.000. Ini cuma ilustrasi aja. Penurunan 20% itu penambahan jumlah Bitcoin 25%. Oke, karena itu sifatnya. Kalau turun 20% berarti supply kamu menambah 25%. Kalau turun 50%, supply kamu nambah 2 kali lipat. It's opposite-nya. Nanti ditampil table sama editor lah. Turun berapa berarti supply-nya nambah berapa. But poinnya adalah dengan bisa timing gerakan mikronya, mikro itu hitungan mingguan sama harian, maka you dulu cuma bisa mampu beli 1 Bitcoin sebagai contoh. Di saatnya sudah $1 juta dolar per Bitcoin, malah pegangnya bisa 5 kali lipat, 10 kali lipatnya. Paham ya? Tapi perjalanan ini butuh tahunan, meskipun cuannya terasa bukan tahunan, bulanan. Okay? But the overall goal, big picture goal memang ngejar Bitcoin $1 juta. Karena Bitcoin market cap-nya kurang lebih setara sama emas. Okay? It's the bare minimum target. Dan setelah itu lihat lagi di saat itu kayak apa kondisinya. So kalau udah paham itu ya tinggal hasilkan uang lebih banyak buat ngumpul Bitcoin, atau ya seperti kita pas lagi turun short, beli lagi, borong pas di bawah. Harga naik, take profit pas di puncak, dan tunggu lagi. Dan asal tahu gerakannya Bitcoin bukan lurus. Dan kalau you paham cara cuanin gerakan tengah-tengahnya, very nice cara untuk gandakan jumlah Bitcoinnya. Oke? So, sekaligus menjawab pertanyaan apakah Bitcoin ke $1 juta, dan menjawab pertanyaan gimana cara ngumpul lebih banyak Bitcoin sebelum dia mencapai 1 juta. Udah terjawab ya? See you guys and sukses.